Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ahmad Maulana, dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk tugas jaringan nirkabel pada topik keamanan wireless LAN. Langsung saja ya. Jadi di sini pertama ada beberapa perangkat yang sering digunakan pada jaringan wireless LAN. Pertama ada access point yang merupakan hub untuk wireless dan bridge bagi LAN. Access point ini digunakan untuk menyebarkan jaringan wireless kepada klien. Lalu ada wireless adapter. Wireless adapter ini dipakai oleh komputer klien untuk menerima dan mentransmisikan jaringan wireless LAN. Yang ketiga ada antena eksternal. Digunakan untuk menambah jarak jangkauan pancaran wireless LAN. Antena eksternal ini biasanya dipasang di luar bangunan atau di luar gedung. Lalu ada wireless repeater. Alat ini digunakan untuk menguatkan sinyal yang mulai melemah jika berada di jangkauan yang jauh dari pusat. Lalu terakhir ada teknologi Bluetooth, di mana merupakan salah satu teknologi wireless yang jangkauannya itu relatif kecil. Dulu kita sering memakainya untuk menukar data, walaupun dan sekarang mungkin sudah sering kita tinggalkan ya. Selanjutnya ada tipe-tipe jaringan wireless. Tipe-tipe jaringan wireless ini dibagi berdasarkan jangkauan jaraknya ya. Yang pertama ada yang paling kecil yaitu WPAN atau Wireless Personal Area Network. WPAN ini hanya mampu menghubungkan beberapa perangkat saja dan jangkauannya itu hanya sekitar 10 meter. Teknologi yang sering digunakan pada WPAN ini misalnya Bluetooth ataupun infrared. Lalu kalau jangkauannya yang lebih luas sedikit itu disebut WLAN atau Wireless Local Area Network. Teknologi yang digunakan pada WLAN ini contohnya yang sering kita dengar itu sebagai Wi-Fi atau Wireless Fidelity yang didasarkan pada protokol spesifikasi IEEE 802.11. Selanjutnya ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network, merupakan jaringan wireless yang cakupan jaringannya itu cukup luas, yaitu sekitar 50 km. Jaringan ini memungkinkan untuk tetap menghubungkan beberapa lokasi meski terhalang bangunan. Namun sayangnya penerapan dari jaringan WMAN ini relatif cukup mahal. Selanjutnya ada WWAN atau Wireless Wide Area Network. Tipe jaringan ini yang paling luas di antara yang lain. Teknologi yang digunakan pun hingga memakai satelit ya, karena area cakupannya yang bisa mencakup satu kota bahkan satu negara. Nah, selanjutnya ada protokol yang digunakan pada jaringan wireless. Seperti yang sudah saya sebut tadi, protokol yang digunakan itu ialah spesifikasi dari IEEE 802.11. Namun di sini ada beberapa versi untuk standar tersebut dapat dilihat pada slide. Perbedaan di antara semuanya itu biasanya dari segi kecepatan, bandwidth, sinyal, teknologi komunikasi yang digunakan hingga keselarasan atau kesesuaian antar standar itu sendiri. Lalu kalau ditanya lebih aman mana sih antara jaringan kabel atau jaringan wireless, menurut saya jaringan kabel itu lebih aman dari jaringan wireless. Mengapa? Kalau di jaringan kabel itu kan jaringannya itu terhubung dengan menggunakan kabel yang dapat kita lihat secara fisik, dapat kita amankan juga untuk tidak dihubungkan oleh pengguna yang tidak kita inginkan. Sedangkan kalau jaringan wireless itu penghubungnya itu kan suatu gelombang radio, di mana kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata, sehingga pengguna yang dapat terhubung ke jaringan wireless itu pun sulit untuk kita kontrol.
nyaman mengontrol jaringan kabel untuk segi keamanannya. Selanjutnya ada serangan pada jaringan wireless. Ada beberapa macam di sini. Yang pertama ada jamming, yang cara kerjanya itu dengan membangkitkan satu frekuensi yang sama dengan frekuensi wireless, jaringan wirelessnya, akan tetapi dayanya lebih besar, sehingga sistem jaringan wireless kita itu menganggap hal tersebut sebagai noise atau gangguan. Ini menyebabkan komunikasi antara access point dengan klien menjadi terputus. Yang kedua ada serangan pasif. Ini serangan yang cenderung tidak berbahaya, karena secara garis besar itu serangan ini hanya melakukan pengamatan terhadap sumber daya dalam satu jaringan wireless. Yang ketiga ada serangan aktif, yang tentunya lebih berbahaya daripada serangan pasif, karena serangan aktif ini menyerang hingga penyerang itu seolah-olah menjadi admin jaringan wireless, sehingga bisa saja data kita diambil dan konfigurasi jaringan wireless kita diubah. Lalu yang keempat ada man in the middle attacks, yaitu seorang penyerang memotong jalur di tengah antara access point dan klien sesuai dengan namanya, man in the middle attacks. Nah, selanjutnya ada kelemahan pada jaringan wireless. Kelemahan pada jaringan wireless ini dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang terhadap lapisan fisik, ada juga yang terhadap lapisan MAC atau data layer. Pada lapisan fisik yang sudah saya singgung sebelumnya, wireless ini kan menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan antar kliennya, sehingga tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada jaringan wireless. Hal ini menyebabkan berbagai kemungkinan ada aktivitas-aktivitas pengguna yang berusaha untuk masuk ke jaringan kita tanpa izin. Selanjutnya ada kelemahan pada lapisan MAC. Seperti yang kita tahu, wireless itu apabila kliennya semakin banyak, node-nya semakin banyak, maka bandwidth yang mampu dilewatkan pun akan semakin menurun. Selain itu, MAC address yang sangat mudah di spoofing atau ditiru atau diduplikasi itu membuat banyak permasalahan keamanan pada jaringan wireless. Selanjutnya ada sekilas tentang SSID, yaitu Service Set Identifier. Adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan WiFi. Jadi bila kita pakai WiFi itu biasanya kan ada tuh namanya, misalnya WiFi restoran A, WiFi restoran B. Nah, itu dinamakan dengan SSID. Nantinya SSID ini juga bisa digunakan dalam pengamanan jaringan wireless. Selanjutnya ada protokol keamanan wireless. Bila sebelumnya ada protokol untuk WiFi-nya, di sini ada juga protokol yang berfokus untuk keamanan jaringan wireless-nya. Ada 3 di sini. Ada pertama WEP, ini tipe keamanan nirkabel yang pertama. Namun karena yang pertama pastinya juga banyak kekurangan, sehingga dapat dikatakan WEP ini kurang aman. Lalu ada penerus WEP, yaitu WPA, Wi-Fi Protected Access. WPA ini didesain dengan komponen enkripsi Temporal Key Integrity Protocol, di mana membuatnya lebih aman dari WEP, namun masih ada kekurangan dari WPA ini. Selanjutnya ada WPA2, Wi-Fi Protected Access 2, yang merupakan penerus dari WPA. WPA2 ini menyempurnakan kekurangan yang ada di WPA, sehingga membuat WPA2 jadi protokol paling aman dibandingkan WPA dan WEP tentunya. Jadi menurut saya protokol keamanan wireless yang paling aman ialah WPA2, karena seperti yang sudah disebutkan tadi, ini merupakan penyempurna dari protokol keamanan jaringan wireless yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya di sini ada beberapa software penyerangan jaringan wireless yang biasa digunakan. Ada 5 di sini saya sertakan. Ada AirThread NG, ada AirSnot, Kismet, ada Chain Enable, dan Phone Wi-Fi Cracker. Nah, saya sendiri
belum pernah menggunakan kelima software ini ya. Namun kalau bisa dijelaskan, ini pertama Aircrack NG ini salah satunya ialah software ini cara kerjanya itu dengan cara memantau dan mengumpulkan paket. Setelah cukup banyak paket yang dikumpulkan, maka dia akan mulai mencoba untuk mencari kata sandi dari jaringan wireless kita. Nah, di sini ada beberapa teknik pengamanan yang dapat kita gunakan untuk mengamankan jaringan wireless. Pertama, MAC address filtering. Seperti yang kita ketahui, tiap perangkat itu ada MAC address-nya, yaitu sebuah identifikasi yang unik, yang tidak sama antara satu device dengan device lainnya. Jadi kita bisa memfilter atau membatasi MAC address mana saja yang kita perbolehkan untuk masuk ke jaringan wireless kita. Lalu selanjutnya ada beberapa protokol keamanan seperti WFP, WPA, dan WPA2 yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di mana protokol keamanan ini tentunya digunakan untuk pengamanan jaringan wireless. Selanjutnya ada SSID yang juga kita bahas sebelumnya. SSID yang baik itu tidak diberikan nama yang berhubungan dengan nama organisasi. Mengapa? Kalau SSID kita itu sangat mudah ditebak atau sangat berhubungan dengan organisasi kita, tentunya penyerang juga sangat mudah untuk mencari WiFi kita. Selain itu, di SSID ini juga kita bisa membuat statusnya menjadi disable, sehingga tidak bisa dilihat oleh pengguna yang tidak mengetahui SSID kita. Selanjutnya ada wireless DMZ, yaitu dengan cara menggunakan firewall atau router, karena pada dasarnya access point itu alat yang tidak aman dan tidak dipercaya, maka harus terpisah antara jaringan wireless dan jaringan lain, dan dipisahnya itu dengan memakai firewall. Selanjutnya yang terakhir ada mengupdate software atau firmware perangkat wireless kita, karena semakin kita update dengan teknologi jaringan wireless, tentunya pengamanannya juga semakin baik. Selanjutnya setelah tadi ada software untuk penyerangan jaringan wireless, di sini ada juga software untuk keamanan jaringan wireless. Ada GSI LAN Guard, ada Microsoft Network Monitor, ada juga Advanced IP Scanner. Nah, misalnya GSI LAN Guard ini software yang membantu kita sebagai sistem admin atau sistem jaringan, sehingga aplikasi ini akan membantu kita dalam mengamankan serta mempatch seluruh perangkat yang tergabung di dalam jaringan. Secara garis besar, ketiga software ini itu software yang digunakan untuk memonitor atau memantau jaringan wireless. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi atau saran pengamanan untuk jaringan wireless. Yang pertama itu tidak mempercayakan WFP untuk enkripsi. Seperti yang kita ketahui, WFP ini protokol keamanan wireless yang paling tidak aman, sehingga tidak direkomendasikan untuk dipakai di masa sekarang karena sudah ada protokol keamanan yang lebih baik. Yang kedua ada memisahkan jaringan wireless, artinya antara jaringan wireless dan jaringan LAN atau jaringan inti pada sebuah perusahaan itu sebaiknya dipisahkan dengan sebuah firewall, karena jaringan wireless ini lebih rentan terhadap penyerangan. Yang ketiga adalah rubah kunci enkripsi, artinya kita secara rutin mengubah kunci password untuk WiFi kita. Yang keempat ada disable beacon packet, artinya kita tidak secara luas, tidak secara transparan menyebarkan informasi wireless kita. Dan yang terakhir adalah jangan menggunakan DHCP pada WLAN, karena itu akan memudahkan penyerang untuk mendapatkan IP address dari access point kita. Nah, yang terakhir ada pertanyaan, kenapa sih kejahatan pada bidang IP semakin meningkat dari tahun ke tahun? Pertama itu teknologi kan semakin berkembang,
Nah, teknologi yang semakin berkembang ini menyebabkan semakin banyak hal pula yang dapat dilakukan oleh manusia. Karena manusia ini bermacam-macam ya, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang jahat ini menggunakan teknologi untuk membuat kejahatan mereka juga semakin bervariasi dan semakin banyak, terutama kejahatan di bidang IT, dimana sekarang kita mengenalnya sebagai cybercrime ya. Nah, itulah menurut saya alasan mengapa kejahatan di bidang IT itu semakin meningkat tiap tahunnya. Nah, itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.